Nabi yang bisa melihat tanda-tanda dia akan meninggal. Dalam kurung film Umar bin Khattab. Nonton dari film Umar. Adakah hadis atau riwayat yang menceritakan tanda-tanda seseorang akan meninggal? Semua tanda-tanda meninggal yang beredar di internet sekarang itu dari dukun. Bila bergerak-gerak telinga sebelah kanan, 40 hari lagi mau mati. Bila ada terasa sakit di sini, 30 hari lagi mau mati. Bila ditengok tangan jumlahnya tak lengkap 5, berarti sore nanti mau mati. Kita tidak disuruh mencari-cari. Kalaulah mati bisa diprediksi, man mata yaumal jumu'ati, siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat atau sore Jumat, wuqiya min azabil qabri, maka dia terpelihara, terjaga dari azab kubur. Ulama ikhtilaf tentang hadis ini. Sebagian mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil sebagai masalah akidah. Dalam masalah keutamaan fadail a'mal boleh, tapi dalam masalah akidah tak bisa dipakai. Tapi ternyata Syekh Nasiruddin Albani mengatakan hadis ini sahih. Andai pun dianggap hadis ini sahih, maka orang yang meninggal hari Jumat itu hanya sekedar terpelihara pada hari itu saja. Besok tetap juga masih ada. Jangan sangka mati hari Jumat lalu bebas dari azab kubur. Pokoknya ketika kita menghadap Allah, kita persiapkan diri untuk beramal, bukan dengan mencari kebetulan hari Jumat. Tidak. Bagaimana kehidupan setelah meninggal, Pak Ustaz? Orang yang meninggal itu menurut hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, datanglah malaikat membawa kafanin min nur, kain yang terbuat dari cahaya, menampung ruhnya. Lalu ruhnya itu keluar seperti air di ujung daun. Ini daun sirih, ada air tadi malam embun, menetes air di ujung daun. Begitulah ruhnya keluar. Daun tak bergoncang, air menetes. Lepas ruhnya ditampung, dibawa oleh malaikat, ditempatkan di tempat nama tempat orang yang baik-baik itu, Illiyin. Sedangkan orang yang jahat itu disentapkan, ditarik, tercabut. Seperti tercabutnya mata kail pancing dari kulit yang basah. Seperti ditebas tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Lalu kemudian diletakkan di tempat bernama Sijjin. Na'udzubillah. Makanya kita selalu minta, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Pak Ustaz? Kirim doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad. Libur, pergi ke rumah yatim, bawakan nasi kotak 10. Ini saya sedekah kepada kalian untuk almarhumah emak saya. Sampai. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah pahalanya untuk almarhumah mak saya? Sedekahlah, kata Nabi. Itu dalil sedekah sampai. Apalagi pas hari raya kurban. Ini untuk saya 2 juta. 2 juta. Tolong tapakuh antarkan kambing ke suku Sokop, Talang Mamak, Sakai, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Saya beli 1 kambing, kirim ke sana untuk almarhumah. Sampai yang belum haji orang tuanya dibadalkannya badal haji. Maka badal haji pun salah satu bentuk bakti pada orang tua. Membacakan Al-Quran. Wa in khatimul Quran, menurut mazhab Syafi'i, kalau dikhatamkannya sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun. Setelah khatam dia bacakan, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhumah emakku. Maka beda orang lain dengan anak kandung. Anak kandung baca Quran tak pun dihadiahkannya pahalanya, otomatis sampai. Tapi kalau orang lain mesti dia katakan. Kalau ada anak kandung yang tetap mengucapkan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini kepada almarhumah emakku fulanah binti fulan, itu untuk menguatkan hatinya saja. Andai tak dia ucapkan pun otomatis sampai. Itulah enaknya punya anak kandung hafal Quran. Satu hari dia ulang hafalnya 2 juz. Sebulan dia khatam 2 kali, pahalanya mengalir. Investasi yang tak pernah putus. Punya anak, menantu, keluarga, hafal Quran. Saya mimpi almarhum ayah saya, Pak Ustaz. Apa artinya? Mimpi terbagi 3. Mimpi yang pertama dari setan.
Mimpi dari setan, kalau kita mimpi dari setan, menakut-nakuti, ketakutan, hati gelisah, bacakan doa, tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur, bukan meludah. Ini ada yang bertanya ke saya, Pak Ustaz katanya kalau meludah, bukan meludah, meludah tuh sedikit air liur. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lamah. Sebelah kiri. Mimpi yang kedua adalah adghasu ahlam. Proses berpikir waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Itu namanya adghasu ahlam. Yang ketiga adalah ilham dari malaikat. Mimpi, setelah mimpi menjumpa ayah, makin takut buat dosa, makin ingat mati, makin terkenang orang tua sering kirim doa. Itu artinya kita disuruh segera kembali ke jalan yang benar, taubat nasuha, bersiap-siap untuk mati bawa apa. Tapi bukan setelah itu bawaannya mau mati aja. Maksudnya rajin sedekah, rajin wakaf, rajin infak, banyak salat sunat. Jangan lupa nanti puasa Asyura 9, 10, 11. Ada sahabat Nabi yang bisa melihat tanda-tanda dia akan meninggal. Dalam kurung film Umar bin Khattab. Oh, nonton dari film Umar. Adakah hadis atau riwayat yang menceritakan tanda-tanda seseorang akan meninggal? Semua tanda-tanda meninggal yang beredar di internet sekarang itu dari dukun. Bila bergerak-gerak telinga sebelah kanan, 40 hari lagi mau mati. Bila ada terasa sakit di sini, 30 hari lagi mau mati. Bila ditengok tangan jumlahnya tak lengkap 5, berarti sore nanti mau mati. Kita tidak disuruh mencari-cari. Kalaulah mati bisa diprediksi, maka batallah ayat Al-Quran. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, dan tak ada yang tahu di mana dia akan mati. Oleh sebab itu kita tidak disuruh mencari-cari tanda mati, kita disuruh beramal soleh, siap-siap untuk mati. Ini sibuk mencari buku. Kau cari buku apa? Cari buku tanda-tanda mati. Apa yang kau pikirkan? Aku sudah memikirkan tanda-tanda mati. Sampai tak sholat gara-gara takut mati. Bukan itu. Kita disuruh waspada kepada mati, siap mati. Tiap hari pokoknya ingat mati. Tiap hari ingat mati. Ingat mati itu akan menjadi rem membuat dosa. Ingat mati itu akan menjadi rem tak makan haram. Ingat mati itu akan menjadi rem untuk takut berzina. Kalau perlu wallpaper laptop itu, desktopnya buat gambar orang mati. HP ketika dibuka, dulu HP saya ini gambarnya gambar liang lahat. Ada ketua masjid meninggal di Harapan Raya, saya cepat datang. Saya pertama datang ke kubur, saya foto. Setiap masuk telepon, gambar mati, ingat mati. Sampai akhirnya pulang ceramah jam 2 malam sendirian. Datang pula. Kalau kita kesurupan, kita sadar apa enggak sadar? Saya tak pernah kesurupan. Orang yang kesurupan itu, dia tak sadar. Orang yang kesurupan itu ada dalam Quran. Kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang yang diganggu setan. Pada saat itu setan mengganggu akal pikirannya, maka akalnya itu kacau, maka dia diruqyah. Kalau terjadi, bawakanlah ke tempat ruqyah. Ada Ustaz Zafrullah, ada Ustaz Saifullah, ada Arsy, ini bawa. Sementara sebelum itu perlindungan sementara, dibacakanlah ke pangkal telinganya itu ayat kursi. Kuat-kuat telinga sebelah kanan. Kalau dia model lasak ini, suruh ada orang ngikat megang tangannya satu. Kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Fatihah. Qul huwallah, qul bil falaq, qul a'udzu bin nas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lamah. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sementara datang ruqyah yang asli. Ini alternatif. Kalau dia tidak mahram kita, musik, lagu-lagu maksiat, matikan. Karena lewat itu dia masuk ke telinga, masuk hati. Patung yang ada di rumah, buang. Lewat itu dia masuk ke dalam. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. Apa maksud hadis ini? Nabi pernah diberi sutra. Kata Nabi tak layak seorang nabi pakai sutra. Rumah Nabi itu gimana Pak Ustaz? Rumah Nabi itu
Kalau bapak ibu nanti ziarah ke makam Nabi, itulah rumah Nabi. Berapa lebarnya itu? Itulah. Sekarang sudah dibuatkan replikanya. Dapur, kamar, tempat salat. Saking kecilnya kamar itu, kalau Nabi sujud, Aisyah menarik kakinya. Kalau Nabi sujud, Aisyah narik kakinya. Kalau Nabi tegak, selonjoran lagi Aisyah. Tengok kecil. Nabi. Tingginya berapa? Tabi'in datang bertanya, sahabat, tinggi kamar Nabi itu gimana? Tegaklah sahabat. Tegak sahabat, pegang ya. Begitulah kami tegak di rumah Nabi. Kalau kami naikkan atas kami, terpegang kami atap. Begitu. Rumah yang amat sangat sederhana. Makanya waktu dibuatkan pameran replika rumah Nabi di kota suci, banyak orang yang menjenguk itu menangis meraung karena menengok kesederhanaan. Tapi Nabi bukan miskin. Jangan katakan Nabi miskin. Nabi kaya raya, tapi dia hidup sederhana. Kenapa? Tamak. Salah satu yang membuat orang tamak memperturutkan ini hawa nafsu.